Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabela Tisrofiani dengan NIM 2025011028 Akuntansi Blended Plus. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas 2 yaitu mengenai mekanisme pasar. Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hari yang telah berkenan menonton video ini. Baik, yang pertama mengenai konsep permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli konsumen pada tingkat harga tertentu. Secara logis, hubungan antara harga dan jumlah permintaan memiliki korelasi yang negatif atau terbalik. Berdasarkan hukum permintaan, ketika harga naik, daya beli menurun sehingga permintaan berkurang. Begitupun sebaliknya, saat harga turun, permintaan akan meningkat. Namun, permintaan tidak hanya dipengaruhi oleh harga. Ada faktor non-harga yang dapat menggeser kurva permintaan, yaitu beberapa di antaranya adalah harga barang lain, baik itu barang substitusi seperti kopi atau teh maupun barang komplementer seperti mobil dan bensin. Yang kedua, pendapatan konsumen. Pendapatan yang meningkat akan meningkatkan daya beli, yang mana itu akan mempengaruhinya. Lalu yang ketiga, jumlah penduduk. Semakin besar populasi, semakin luas basis konsumennya. Selanjutnya, yang kedua adalah konsep penawaran. Berbeda dengan permintaan, hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen memiliki korelasi yang positif. Hukum penawaran menyatakan bahwa jika harga naik, produsen akan menawarkan lebih banyak harga karena potensi keuntungan yang lebih besar. Selain harga, penawaran juga dipengaruhi oleh beberapa hal lainnya, yaitu yang pertama teknologi produksi. Kemajuan mesin membuat produksi lebih efisien dan biaya lebih rendah. Yang kedua, biaya produksi itu sendiri, seperti harga bahan baku dan upah tenaga kerja. Yang ketiga, harga barang lain, di mana produsen dapat beralih mengalokasikan sumber daya barang yang lebih menguntungkan daripada sumber daya yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah keseimbangan pasar atau equilibrium. Bagaimana cara harga terbentuk? Hal ini terjadi melalui keseimbangan pasar, yaitu kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Jika harga berada di atas titik keseimbangan, akan terjadi surplus penawaran atau barang menumpuk, sehingga penjual akan menurunkan harga. Sedangkan sebaliknya, jika harga terlalu rendah, terjadi surplus permintaan atau kelangkaan, yang akan mendorong harga kembali naik. Proses ini sering disebut sebagai mekanisme tangan tak terlihat. Kemudian yang keempat mengenai harga maksimum dan minimum. Pemerintah terkadang melakukan intervensi melalui kebijakan harga, yaitu yang pertama price ceiling atau harga maksimum, yaitu ditetapkan di bawah harga keseimbangan untuk melindungi konsumen agar barang tetap terjangkau. Dampaknya seringkali memicu kelangkaan atau pasar gelap. Yang kedua adalah price floor atau harga minimum, ditetapkan di atas harga keseimbangan untuk melindungi produsen. Misalnya, upah minimum atau harga gabah yang ada di pasaran. Namun, ini menyebabkan surplus penawaran atau pengangguran jika diterapkan pada tenaga kerja. Kemudian yang kelima, elastisitas pasar. Permintaan harga yaitu ukuran sensitivitas konsumen terhadap perubahan harga. Permintaan elastis adalah jika sedikit saja harga berubah, maka jumlah permintaan berubah sangat besar, contohnya untuk barang-barang mewah. Sedangkan permintaan inelastis, jika perubahan harga besar tidak terlalu memengaruhi jumlah permintaan, contohnya kebutuhan pokok seperti beras atau obat-obatan, atau kebutuhan harian lainnya. Yang keenam, mengenai elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran yang menunjukkan kemampuan produsen menyesuaikan produksi saat harga berubah. Yang pertama, penawaran elastis, yaitu terjadi pada industri yang produksinya fleksibel, seperti pakaian jadi. Sedangkan penawaran inelastis terjadi jika produksi sulit diubah dalam waktu singkat. Contohnya kopi, karena butuh waktu bertahun-tahun untuk tumbuh dan kebutuhan penelitian lainnya. Kemudian yang ketujuh, pengaplikasian dalam kebijakan fiskal. Konsep elastisitas ini sangat penting bagi pemerintah dalam menetapkan pajak dan subsidi. Untuk pajak, jika permintaan inelastis seperti rokok, konsumen akan menanggung beban pajak lebih besar karena mereka tetap membeli meski harganya naik. Sedangkan untuk subsidi, jika permintaan elastis, konsumen akan merasakan manfaat penurunan harga yang signifikan berkat
subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian yang terakhir, pengaruh teknologi terhadap pasar. Kemajuan teknologi membuat produksi lebih efisien, dapat menurunkan biaya per unit, dan meningkatkan penawaran atau kurva bergeser ke kanan. Hal ini menciptakan keseimbangan baru dengan harga yang lebih murah. Namun, jumlah barang yang lebih banyak, seperti yang kita lihat pada industri ponsel pintar saat ini, banyak sekali produk-produk baru yang muncul. Baik, sekian penjelasan mengenai mekanisme pasar yang ada pada sesi 2 pengantar ekonomi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.